firman Tuhan pada hari ini melepaskan diri dari roh kritik. Melepaskan diri dari roh kritik, dari roh menghakimi, dari roh yang merasa diri lebih baik, lebih rohani dari orang lain, hingga kita mengkritik. Bebaslah daripadanya. Ya, kita sudah mengetahui bahwa ucapan kita sangat berkuasa. Ucapan kita dapat membawa berkat dalam hidup kita maupun hidup orang lain. Jadi biarlah ucapan kita memberkati orang lain, tapi ucapan kita juga bisa membawa kutuk kepada kita dan bisa juga menjatuhkan rohani anak Tuhan yang lain. Apalagi perkataan kritik yang selalu mencari kesalahan orang lain akan sangat merugikan kita, merugikan yang mengkritik dan yang dikritik, saudara. Merugikan. Bagi yang mengkritik, dia akan kehilangan visi daripada Tuhan, kehilangan wahyu daripada Tuhan, kehilangan persekutuan yang intim dengan Tuhan, saudara. Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kebenaran diri sendiri dan selalu mengkritik. Banyak anak Tuhan yang hidupnya selalu mencari kesalahan orang lain. Saya pun heran mengapa dia mencari kesalahan orang lain, bukan mencari kebaikan orang lain, tapi selalu mencari kesalahan orang lain, kemudian menghakiminya. Dan ada juga yang mengatakan menengkingnya. Dia lebih fokus kepada keburukan orang lain daripada kebaikannya, padahal orang tersebut punya kebaikan-kebaikan juga, tapi sama sekali dia tidak lihat. Yang dia lihat hanya keburukan orang tersebut, kejelekan orang tersebut, kesalahan orang tersebut saja, saudaraku. Dia memang mempunyai kebiasaan untuk melihat hal-hal yang negatif, hal yang buruk atau jelek, menunjuk kekurangan orang lain selalu. Ini tidak lain daripada roh kritik yang menguasai orang tersebut, yang dapat membawa ketegangan, perselisihan dalam tubuh Kristus, bahkan bisa mengakibatkan orang mundur rohaninya. Lebih jauh lagi bisa mengakibatkan perpecahan dalam tubuh Kristus. Roh kritik bukan daripada Tuhan, karena roh kritik ini kebanyakan menuduh, mencari kesalahan. Tentunya saja berasal dari musuh kita, yaitu setan yang selalu menuduh dan mencari-cari kesalahan, yang memakai manusia lama kita, dan kita selalu mencari kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, bukan kebaikan orang lain, saudaraku. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa tidak mementingkan diri sendiri, selalu rendah hati dan lembut hati, dan menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Anggap orang lain lebih utama, anggap orang lain lebih rohani dari kita, anggap orang lain lebih mengerti daripada kita. Kita bisa dibentuk menjadi seperti Yesus. Kita bisa dibentuk menjadi orang yang berbelas kasihan, menjadi orang yang rendah hati dan lembut hati, saudaraku. Kalau kita izinkan Roh Kudus itu bekerja, saudaraku, di dalam hidup kita, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, yang kita memiliki hati yang rendah, saudaraku, lemah lembut seperti Yesus. Dalam hidup kita, kemanapun kita pergi, kita akan menunjukkan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan kepada orang lain yang, saudaraku, punya kesempatan yang besar untuk membawa orang lain tersebut kepada keselamatan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri dan menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Kita mencegah terjadinya ketegangan dan perselisihan dalam tubuh Kristus, karena dengan sendirinya kita akan mau mengalah, mau memberkati, mau mengasihi. Haleluya, saudara. Nah, itu sebabnya ayat ini mengatakan, hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, dan menganggap orang lain lebih baik daripada kita, dan lebih mementingkan orang lain daripada kepentingan kita sendiri, dan tidak melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang berasal daripada kesombongan kita. Nah, saudaraku, sadari dan bersikap, saudaraku. Jikalau kita suka menuduh dan mencari kesalahan orang lain, kenallah dari mana asalnya tuduhan tersebut. Bukan daripada Roh Kudus, tapi daripada musuh kita, setan, yang kerjanya hanya menuduh, menuding, mencari-cari kesalahan, saudaraku. Saudara beradalah di pihak Tuhan, jangan di pihak setan, saudaraku. Berada di pihak Tuhan, saudara.
Nah, saudara yang kasih, mulai menyangkal diri dengan melihat kebaikan orang. Jangan melihat kejelekan, keburukannya, kekurangannya. Pasti ada kebaikannya. Amin, saudara. Puji dia, maka dia akan bertambah bersemangat, saudaraku, berbuat baik, saudaraku. Dan akan dia berbuat baik pada saudara. Nah, saudara yang kasih nama Yesus, dosa kita yang besar, dosa saya yang besar sudah diampuni Tuhan, saudaraku. Maka pantas saya mengampuni orang yang bersalah pada saya, tidak mencari-cari kesalahan dan menuduh ke sana kemari, saudaraku. Pada waktu kelak kita menghadap Tuhan, saudaraku, dan Tuhan bertanya kepada kita, apakah yang kau buat dengan waktu, dengan tahun-tahun yang kau berikan dalam hidupmu sesudah engkau selamat? Kalau kita dengan bangganya berkata, Tuhan, aku membela engkau dengan menuduh orang lain, dengan mencari-cari kesalahan orang lain, dan aku hakimi dia, saudara berkata, maka Tuhan akan merasa sedih, dan saudara sendiri akan menerima hukuman yang kekal. Parah roh kritik ini. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, terimalah bentukan Tuhan dalam hidup saudara. Terima pekerjaan Roh Kudus, selalu rendah hati mengaku dosa, maka Roh Kudus akan memberikan buah roh kepada saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu akan jadi karena roh itu memberikan buahnya dalam saudara, supaya saudara berikan Roh Kudus bebas bekerja dalam saudara. Marilah kita berhati-hati dengan ucapan kita, karena firman Tuhan berkata, dari setiap perkataan sia-sia yang kita ucapkan, Tuhan akan minta pertanggungjawab kita pada hari penghakiman. Kenapa kau ucapkan demikian? Ini tertulis dalam Matius 12:37-36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Mari kita sangat berhati-hati dengan ucapan kita, saudaraku. Ucapkanlah berkat selalu, ucapkan kemenangan. Buanglah roh kritik yang ada pada saudara. Mulailah memiliki ucapan yang baik, yang memberkati, meneguhkan, menghidupkan, dan menyembuhkan orang lain. Tuhan memberkati saudara.